Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka ikut serta dalam kegiatan jambore atau lomba tingkat atau perkemahan lainnya. Seorang pramuka sudah semestinya senantiasa aktif ikut serta dalam kegiatan jambore maupun lomba tingkat dan perkemahan lainnya. Perkemahan merupakan kegiatan umum yang rutin dilaksanakan di dalam kegiatan kepramukaan. Dengan mengikuti kegiatan perkemahan, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dalam setiap pertemuan pramuka di perkemahan. Bukan hanya menambah teman, tetapi juga menguatkan persaudaraan dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Sekarang, yuk kita review beberapa kegiatan pertemuan pramuka. Pertama, Jambore Dunia. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka dari tingkat ranting sampai tingkat nasional. Bahkan di dunia pun diselenggarakan kegiatan serupa yang biasa disebut Jambore Dunia atau World Scout Jambore. Jambore di dunia berkembang ketika diselenggarakan pada tahun 1920 di Inggris. Jenis jambore pramuka. Yang pertama, jambore internasional. Menurut panduan dari Organisasi Kepanduan Sedunia, jambore tidak hanya dimaknai dengan sebuah pertemuan para pandu dari berbagai organisasi kepanduan nasional negara-negara, namun juga berkembang menjadi banyak kegiatan seperti Jambore Dunia Pramuka atau World Scout Jambore, sebutan untuk pertemuan pandu dari seluruh dunia, World Camp. Kemudian World Deaf Scout Jambore, sebutan untuk pertemuan pandu tunarungu dan tunawicara dari seluruh dunia. Kemudian Jambore on the Air atau Jota Internasional, sebutan untuk pertemuan pandu melalui media radio amatir dari seluruh dunia. Kemudian Jambore on the Internet atau Joti Internasional, sebutan untuk pertemuan pandu melalui media internet dari seluruh dunia. Kemudian Jambore on the Trail atau JOTT, sebutan untuk pertemuan pandu dari seluruh dunia untuk merayakan Hari Hiking Internasional. Kemudian Jambore Asia Pasifik, sebutan untuk pertemuan pandu dari regional Asia Pasifik. Berikutnya Jambore Pandu Karibian, sebutan untuk pertemuan pandu dari Kepulauan Karibia. Kemudian Jambore Pandu Eropa Tengah, sebutan untuk pertemuan pandu dari Eropa Tengah. Kemudian Jambore Pandu Eropa, sebutan untuk pertemuan pandu dari regional Eropa. Jambore Pandu Arab, sebutan untuk pertemuan pandu dari regional Arab. Jambore Pandu Afrika, sebutan untuk pertemuan pandu dari regional Afrika. Jambore Pandu Amerika, sebutan untuk pertemuan pandu dari regional Amerika. Jambore Essex Internasional, sebutan untuk pertemuan 7.000 sampai 9.000 orang pandu dari seluruh dunia. Kemudian Jambore Federasi Independen Pandu Dunia, sebutan untuk pertemuan Federasi Pandu Independen dari seluruh dunia. Jenis kedua yakni Jambore Nasional. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kegiatan yang bernamakan Jambore meskipun memiliki makna yang berbeda-beda, seperti jambore, baik jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang maupun jambore ranting, digunakan untuk sebutan bagi pertemuan pramuka penggalang. Kemudian Jambore on the Air nasional, hanya dikenal Jota nasional. Meskipun ada pula Jota daerah, cabang maupun ranting, tetapi tidak diatur lebih spesifik, digunakan untuk sebutan pertemuan pramuka semua golongan baik pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega maupun pembina pramuka melalui media radio amatir. Kemudian Jambore on the Internet nasional, juga hanya dikenal Joti nasional, digunakan untuk sebutan pertemuan pramuka semua golongan melalui media internet. Kegiatan pertemuan pramuka berikutnya yakni lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perlombaan baik beregu maupun perorangan atas nama regu. Lomba tingkat biasanya disingkat dengan LT. Lomba tingkat diselenggarakan dalam bentuk perkemahan. Macam lomba tingkat. Lomba tingkat dibedakan sesuai tingkat penyelenggaraan dan pesertanya.
Pertama, LT1 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat gugus depan, biasanya berupa sekolah SMP atau MTS dengan peserta dari masing-masing regu anggota gugus depan tersebut. Berikutnya, LT2 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir ranting atau kecamatan dengan peserta dari masing-masing gugus depan yang ada di kuartir ranting tersebut. Berikutnya, LT3 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir cabang atau kabupaten atau kota dengan peserta dari perwakilan masing-masing kuartir ranting yang ada di kuartir cabang tersebut. Berikutnya, LT4 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir daerah atau provinsi dengan peserta dari perwakilan masing-masing kuartir cabang yang ada di kuartir daerah tersebut. Kemudian LT5 adalah lomba tingkat yang diselenggarakan di tingkat kuartir nasional dengan peserta dari perwakilan masing-masing kuartir daerah yang ada di Indonesia. Lomba tingkat bersifat berjenjang, artinya pemenang pada suatu tingkatan akan mengikuti lomba tingkat di tingkat atasnya. Materi dalam lomba tingkat. Materi dalam lomba tingkat biasanya dikelompokkan dalam 4 kelompok kegiatan, yaitu pertama, agama, mental, spiritual, dan pembentukan watak yang meliputi ibadah, siraman rohani, dan upacara. Kedua, ketangkasan, olahraga, dan patriotisme yang meliputi olahraga, halang rintang, pioneering, aneka olahraga permainan berkelompok, dan lainnya. Ketiga, kesehatan, keterampilan, seperti penguasaan teknik keterampilan komputer, memasak, fotografi, seminar, kebersihan lingkungan, pengetahuan kepramukaan, penjelajahan, sandi, semapur, morse, dan lainnya. Keempat, seni dan budaya, seperti hastakarya dan kerajinan tangan, pentas seni, api unggun, kebiar budaya, peragaan busana, dan lain sebagainya. Juara dalam lomba tingkat. Tiap-tiap jenis kegiatan diambil 3 regu putra dan 3 regu putri terbaik sebagai peraih tergiat 1, tergiat 2, dan tergiat 3, dan regu dengan peraih emas terbanyak yang kemudian ditetapkan sebagai regu tergiat umum. Regu inilah yang menjadi juara umum. Selain yang telah disebutkan di atas, ada pula kegiatan lomba pramuka yang sifatnya untuk penanaman nilai karakter terhadap peserta didik dan meningkatkan keterampilan pramuka yang dilakukan di gugus depan maupun kuartir. Misalnya lomba senam, pioneering, cerdas cermat, desain grafis, yel-yel, dan lain sebagainya. Berikutnya, perkemahan pramuka. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum untuk menikmati keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan menginap di lokasi perkemahan dengan menggunakan tenda di bangunan primitif atau tanpa atap sama sekali. Macam perkemahan ditinjau dari lamanya waktu, yaitu ada perkemahan 1 hari, yang termasuk dalam perkemahan 1 hari adalah pesta siaga. Kedua, perkemahan Sabtu malam minggu atau persami. Dan ketiga, perkemahan lebih dari 3 hari. Macam perkemahan ditinjau dari tempat pelaksanaannya, yaitu perkemahan menetap dan perkemahan safari, yakni perkemahan yang berpindah-pindah. Macam perkemahan ditinjau dari tujuannya, yaitu pertama, kemah bakti, seperti perkemahan wirakarya. Kemudian kemah pelantikan, seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan penggalang, ramu, dan lain-lain. Berikutnya, kemah lomba, seperti lomba tingkat atau LT. Berikutnya, kemah rekreasi. Selanjutnya, kemah jambore, seperti jambore ranting, tingkat kuartir ranting atau kecamatan, jambore cabang, tingkat kuartir cabang atau kabupaten atau kota, jambore daerah, tingkat kuartir daerah atau provinsi, jambore nasional untuk tingkat kuartir nasional atau se-Indonesia. Berikutnya, kemah riset atau kemah penelitian. Kemudian selanjutnya, kemah acara sendiri.
Macam perkemahan jika ditinjau berdasarkan jumlah pesertanya, yaitu pertama, perkemahan satu regu atau sangga, kemudian perkemahan satu pasukan atau ambalan atau racana, kemudian perkemahan tingkat ranting atau cabang atau daerah atau nasional atau regional atau dunia, kemudian perkemahan satu komunitas. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Apakah kamu pernah mengikuti perkemahan? Apakah kamu pernah mengikuti jambore? Apakah kamu pernah mengikuti lomba tingkat? Apakah kamu sering mengikuti berbagai perkemahan? Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Selanjutnya, coba jelaskan tentang perkemahan kepada teman sebayamu. Berikutnya, coba ceritakan tentang pengalaman berkemah kepada teman sebayamu. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Kemah adalah tempat yang mirip dengan rumah, namun tidak ada tempat bagi pemalas, yakni orang yang tidak mau ikut melakukan pekerjaan. Juga tidak ada tempat bagi penggerutu. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.